Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik kali ini seperti biasa kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pelajaran sebagaimana biasanya, walaupun kali ini sedikit berbeda format atau keadaan kita, tapi ala kulli hal semoga ikhtiar kita hari ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembelajaran tetap bernilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semangat antum yang berada di rumah juga tetap harus terus baik, terus semangat untuk tetap terus belajar dimanapun dan dalam kondisi apapun. Ya, untuk mempersingkat video nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi di grup. Silahkan mulai dibuka halaman 106 di pelajaran akhlak ya. Kita masuk pada pembahasan ba'dal halat allati yubahu fiha al-kadhib. Beberapa keadaan atau kondisi di mana diperbolehkannya berbohong. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengertian, berikut kemudian dalil-dalil secara mutlak. Kita perlu ulang bahwa bohong atau berbohong itu bagian dari lawan kata dari jujur, lawan kata as-sidqu, begitu. Maka kali ini juga kita sepakati atau telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya bohong itu bagian dari ayatul munafik, yakni tanda-tanda dari orang-orang munafik, dan ini sepakat dilarang atau diperbolehkan. Tetapi namun ternyata ada beberapa kondisi, ada beberapa hal, ada beberapa keadaan di mana bohong itu akhirnya diperbolehkan. Lah, kok bisa? Ini makanya kita perlu mempelajari hal ini. Apakah disebut tetap namanya bohong atau bukan, ada istilah lain atau seperti apa? Maka setidaknya silakan dibuka di 106. Di situ sudah diklasifikasikan ada tiga keadaan di mana bohong itu tidak diperbolehkan, begitu. Maksudnya di mana bohong itu diperbolehkan. Dalam hal apa aja itu? Pertama, fil harbi, sudah dibaca ya. Silakan dibaca, dimengerti, dipahami, dibuka kamusnya, perkata-perkatanya. Di situ nanti akan kita dapati keterangan bahwa satu, bohong itu tidak diperbolehkan dalam keadaan perang, fil harbi. Bagaimana itu? Kenapa? Karena harbi, peperangan itu adalah khud'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Jadi dengan tujuan untuk mendapatkan kemenangan ya, kemudian untuk memaksimalkan peperangan, dan ini dilakukan oleh beberapa kondisi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengelabui musuh, begitu. Jadi tidak semua kemudian, apalagi kalau bertemu dengan musuh, kita berlaku jujur sejujur-jujurnya, begitu. Ya nggak boleh begitu. Nanti yang terjadi kita yang akan kalah. Apalagi kalau sudah ketangkep, kemudian diminta keterangan oleh musuh, begitu, kemudian kita jujur, ini namanya mencelakai diri ataupun mencelakai saudara-saudara kita. Maka dalam hal ini, dalam peperangan ya, kita diperbolehkan bohong, begitu. Walaupun dalam tanda kutip ya, nanti akan kita jelaskan. Bohong dimaksud apakah bohong, betul-betul bohong, memberikan kabar dusta, bukan, begitu. Bukan seperti itu. Lah seperti apa? Nanti pada kesimpulan terakhir saya sampaikan. Kemudian yang kedua, yakni dalam keandasan fi sulhi bainal mutakhasimain, mendamaikan
di antara dua orang yang sedang berselisih. Nah, ini juga diperbolehkan untuk bohong. Begitu. Kenapa? Pertanyaan besarnya kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar yang bisa kita ambil dari berbohong ketika mendamaikan dua orang. Jadi damainya dua orang yang sedang bertengkar antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, itu faedahnya, manfaatnya lebih besar yang mungkin bisa kita dapatkan daripada terjadinya perselisihan. Sehingga kebohongan, bahkan bukan bohong dusta ya, nah, bohong nanti kita sampaikan, kebohongan dalam hal ini untuk mendamaikan itu diperbolehkan. Begitu. Lah contohnya bagaimana? Ya banyak. Misalkan ada si Anton ya Anton ya, sama si siapa Rifki, itu sedang berbeda pendapat, berselisih pendapat, ketemu nggak mau tegur sapa, nggak mau. Lah si Fajar sebagai ketua atau ketua pindah dalam hal ini ingin mendamaikan. Begitu, tiba-tiba terus itu loh ada katanya si Fajar itu kamu itu baik, katanya si Rifki itu kamu baik, orangnya ramah dan lain sebagainya, misalnya menyampaikan seperti itu ya. Terus dia menyampaikan begitu, misalkan. Nah, ini diperbolehkan tuh, nggak masalah begitu untuk mendamaikan. Karena kalau tidak nanti akan terjadi masalah yang lebih besar. Apalagi kalau justru malah menyebarkan berita yang tidak baik, ini tidak diperbolehkan. Sekalipun mungkin aslinya masih marah, tapi kita menyampaikan, enggak, udah nggak marah, insya Allah orangnya dia baik, nggak akan marah. Nah ini untuk mendamaikan dua orang masih diperbolehkan untuk menyampaikan hal yang bukan sesungguhnya, karena kadhib itu memang menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya ya, kemarin kita bahas. Lah, untuk menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya tapi untuk mendamaikan dua orang, hal ini masih diperbolehkan. Begitu. Lah, kondisi yang ketiga itu bagaimana yang diperbolehkan orang berbohong, dalam tanda kutip bohongnya, itu adalah fi hayati zaujiyah, dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri. Lah, suami dan istri ini terkadang itu terjadi masalah-masalah, dan dalam rumah tangga yang halal tentunya itu ada setan yang berusaha memisahkan antara dua rumah tangga yang halal. Dan setan ini bahkan yang bisa memisahkan dua rumah tangga yang halal ini akan mendapatkan mahkota, akan mendapatkan piala kan, begitu kan, dari rajanya iblis. Lah ini maka menjaga keutuhan rumah tangga yang baik, hingga akhirnya sang suami misalkan menyampaikan berita yang tidak sesungguhnya, kamu lapar? Enggak, saya enggak lapar. Nah, begitu. Siapa lupa namanya, misalkan Mas Mubarak, gimana Mas, sudah dapat bayaran belum buat anak-anak besok? Insya Allah sudah ada, misalkan. Padahal belum, hanya untuk menenangkan, tapi dia tetap berusaha untuk mengadakan, begitu, dan mengatakan insya Allah ada, begitu. Nah, dalam kondisi begini, untuk mendamaikan dua orang istri ya yang berselisih ini, ataupun tidak berselisih dalam kehidupan rumah tangga, diperbolehkan. Lah inilah ada tiga keadaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis terakhir ini disebutkan, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul laisal kadhibu alladhi yuslihu bainan nas, dan bukan termasuk bagian dari kadzib, bohong, keadaan di mana seseorang manusia mengislah, yuslihu bainan nas, antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, baik dalam keadaan mendapatkan kemanfaatan dalam peperangan, atau dua orang yang berselisih, ataupun
ketika hubungan antara suami istri. Yang penting tujuannya untuk maslahat. Jangan ada suami istri berbohong untuk selingkuh. Nah, ini bukan untuk maslahat. Ini tidak boleh. Tetap masuk kategori dalam bohong yang tidak boleh, dilarang, yang tidak diperbolehkan, dan ini masuk dalam kondisi atau keadaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika untuk mendapatkan maslahat, merujuk pada hadis Ummi Kulsum ini, diperbolehkan. Yaqulu khairan wa yanmi khairan. Dia kemudian berkata baik dan melebih-lebihkan kebaikan. Nah, ini kuncinya. Dia tetap berkata baik. Jadi bohong yang diperbolehkan itu satu dalam dia tetap berkata baik, ya. Dia tetap berkata baik dan melebih-lebihkan. Yang dilebihkan apanya? Kebaikannya. Begitu. Qala Ibnu Syihab, walam asma yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nas kadibun illa fi thalathin. Dan Ibnu Syihab berkata dalam riwayat lain, aku belum pernah mendengar Nabi itu belum pernah memberi toleransi kebohongan kecuali dalam 3 kondisi. Apa itu? Al-harbu, dalam peperangan. Boleh. Kemudian al-islahu bainan nas, mengislah antara manusia satu dengan manusia yang lain, saudara yang bertikai tadi, antara Anton dan siapa tadi? Antara Anton dan Rifki, ya, diislah sama Fajar tadi. Kemudian itu diperbolehkan. Wa hadisu rajulun, yang ketiga, wa hadisu rajulun imra'atahu wa hadisu imra'ati zaujaha, atau perkataan seorang laki-laki kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Berbohong untuk apa? Untuk berkata baik atau melebih-lebihkan kebaikan. Itu diperbolehkan. Baik istrinya banyak, ya, istri satu ke istri kedua, tapi dia berbohong untuk kebaikan, diperbolehkan. Nah, ini 3 hal yang kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, yang semacam ini, ya, itu disebut dengan tauriyah. Nah, silakan dibuka, kembali buka bukunya. Istilah bohong ini disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu apa? Ya tadi bohong, ya, berkata bohong, bukan berkata dusta. Bohong yang dirukhsahkan, istilahnya adalah at-tauriyah. Nah, begitu. Ya, jadi inilah yang disebut bohong diperbolehkan, bukan takiyah. Takiyah nggak boleh, definisinya berbeda. At-tauriyah, tauriyah inilah yang disebut dengan bohong yang ditolerir, dirukhsahkan, dan Rasulullah belum pernah memberi rukhsah ke kebohongan selain daripada 3 hal ini. Ya, begitu. Begitu pula dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyampaikan bahwa kebolehan yang terkandung dalam hadis di atas tidak diperselisihkan, semuanya sepakat, selama dengan catatan tujuannya untuk kemaslahatan, tidak terdapat mudarat. Tidak ada mudarat. Kalau ada mudaratnya berarti nggak boleh. Untuk maslahat boleh, ya, begitu. Jadi inilah yang disebut dengan 3 kondisi ini disebut dengan istilah at-tauriyah. Semoga bermanfaat. Silahkan dibuka pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kita bahas di grup hal-hal yang perlu kita bahas dan dipertanyakan. Demikian, sudah 15 menit. Silahkan nanti selanjutnya materi kita lanjut dengan diskusi di grup dengan pertanyaan atau hal-hal yang lain yang perlu kiranya kita bahas. Demikian, astaghfirullahaladzim. Aku liqaul hadza astaghfiru minkum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.